Shalom, salam damai dan sejahtera saya ucapkan bagi Anda yang sudah mau mampir ke channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan kesaksian Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya dari penyakit Graves disease dan juga ada beberapa penyakit lain pada waktu yang hampir bersamaan. Kejadiannya di pertengahan tahun 2017 itu saya perhatikan kalau ada keganjalan dari bagaimana fisik saya bereaksi. Misalnya saja saya mengulurkan tangan saya, membentangkan lurus ke depan seperti mau mengambil sesuatu gitu ya. Terus jari-jari saya buka lebar, lalu saya perhatikan telunjuk saya itu bergetar, bergetar aja sendiri gitu, tidak bisa dikontrol. Lalu juga saya perhatikan detak jantung saya berdebar lebih cepat, seperti hendaknya kalau orang habis lari. Lalu juga kalau saya jongkok misalnya, terus mau bangkit berdiri, itu tiba-tiba saya merasakan kalau otot paha saya itu lemah, tidak bisa berdiri tanpa ditopang oleh kedua tangan saya. Lalu saya juga perhatikan bahwa kalau jalan kaki, misalnya saya jalan kaki agak cepat aja atau sambil backpacking gitu ya, bawa barang-barang yang cukup berat di tas ransel misalnya, terus saya sudah ngos-ngosan, kehabisan napas. Padahal saya itu hampir setiap hari itu rutin yang namanya jalan kaki, itu bisa 2,5 sampai 3 kilometer selesai dalam 1 jam. Jadi seharusnya jantung saya kuat dan sehat dan tidak membuat saya cepat ngos-ngosan. Tapi pada tahun itu saya merasakan tiba-tiba ada kelainan, ada perbedaan itu. Terus saya mikir, kenapa ini ya? Oh mungkin ya saya mungkin pada hari itu capek atau bagaimana. Terus memang kalau saat-saat tertentu ya saya juga tidak terlalu berpikiran ya bahwa ada sesuatu yang lain gitu, karena ya kesibukan segala macam, jadi nggak terbawa kepikiran. Lalu masuk ke musim gugur dan musim dingin, saya juga jadi gampang kepanasan, gampang keringetan, padahal itu kan musim dingin. Sementara di sini saya tinggal di Kanada, itu kalau musim gugur sama musim dingin itu bisa udah minus 2, 3, dan musim dinginnya bisa minus 10, 20. Jadi aneh aja gitu. Saya jadi musim dingin kok tapi keringetan. Walaupun memang kalau pakai jaket yang terlalu tebal terus beraktivitas jalan kaki gitu bisa keringetan, tapi ini berlebihan gitu. Jadi memang sesuatu yang ada lain dari yang lain gitu. Terus juga saya merasa lebih emosional, gampang marah. Terus saya juga merasakan cepat capek, lemas, dan juga salah satunya lagi yaitu nafsu makan saya lebih tinggi dari biasanya gitu. Jadi misalnya sehabis makan, tidak lama kemudian itu sudah lapar lagi. Jadi metabolismenya tinggi, yaitu daya kerja tubuh ya yang lebih cepat gitu. Ibaratnya kayak saya olahraga maraton setiap hari, jadinya mudah lapar, dan juga ke kamar mandi buang air besar juga lebih sering gitu, bisa 4 kali sehari, yang mana jadi membuat berat badan saya juga turun cukup cepat ya, jadi lebih kurus gitu. Nah dari situ juga saya mulai memperhatikan kok leher saya sepertinya lebih bulat gitu ya di bagian kelenjar. Cuman ya saya nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu ya, kayak gondokan apa-apa. Saya cuma mikir oh mungkin ya ada sesuatu ya, terus saya google lah gitu ya. Ya mungkin ada sedikit gangguan hormon yang mana abis itu ya saya
kalau nggak salah saya coba untuk menanggapinya dengan minum herbal seperti bubuk maka. Maka itu semacam kayak root gitu ya. Kurang tahu juga deh nanti tulisannya MACA dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Nah itu gitu, jadi supaya untuk membantu katanya hormon wanita. Ya sudah, lalu berjalannya waktu saya sibuk, kerjaan juga sibuk. Saya juga merasakan stres dengan kerjaan, karena kerjaan cukup cukup intens gitu ya. Jadi saya nggak terlalu berpikir panjang tentang kesehatan, karena saya juga merasa saya cukup bugar. Saya makan juga tidak makan jajan-jajan, makan makanan rumahan aja. Udah gitu olahraga juga cukup rutin, kayak jalan kaki segala macam. Jadi saya tidak ada berpikiran ada penyakit apa gitu. Lalu tapi satu hari di minggu pagi, pada saat saya mau bangun dari tempat tidur, itu saya merasakan kepala saya keleyengan. Yang namanya mau bangun dari tempat tidur itu susahnya minta ampun. Kayaknya badan tuh berat, lemes. Di situ saya langsung merasakan, waduh kayaknya ini sesuatu yang lebih serius dari yang saya pikir. Dan akhirnya saya dan suami pergi ke rumah sakit pagi itu juga. Lalu di waktu saat registrasi ditanyakan keluhannya apa. Lalu keluhannya kami bilang bahwa saya ada merasa lemas, seperti badan berat dan seperti kayak mau pingsan. Dari situ langsung saya ditempatkan di bagian rapid test. Jadi kalau yang harus pasien yang harus ditangani lebih dahulu gitu, maksudnya prioritas gitu ya. Jadi ya langsung saya dibawa ke bagian seperti itu. Lalu saya langsung dites ekokardiogram untuk dites bagian jantung, detak jantung segala macam. Dan ternyata hasilnya memang irama jantung saya tidak beragam. Dari situlah langsung saya dibawa ke ruang periksa untuk ketemu dengan dokter umum di bagian UGD atau IGD gitu ya. Terus dokternya menanyakan apa keluhannya, lalu saya bilang ABC dan segala macam. Tapi saya juga bilang dan juga dokter, saya perhatikan kalau leher saya itu kayak ada pembesaran ya. Lalu dokter melihat leher saya dan akhirnya dia juga setuju bahwa ya ada pembengkakan di bagian leher. Oleh karena itu dia di saat dia bikin seperti order untuk periksa darah itu kan ada beberapa macam tes ya. Jadi kalau mau periksa darah itu mau periksa apa, misalnya periksa kolesterol atau periksa macam-macam lah. Nah di situ juga dia bilang untuk periksa tiroid, kelenjar tiroid. Karena saya bilang dan dia setuju bahwa ya ada pembengkakan di kelenjar leher, sebaiknya dites tiroid juga. Lalu dari situ tes darah, terus juga tes diambil X-ray segala macam seperti itu ya. Terus tunggu, akhirnya tes darah keluar dan hasilnya memang ternyata kadar tiroid tes tiroid itu ternyata memang angkanya tuh tinggi sekali, di atas 100, yang mana artinya itu hipertiroid. Setelah ada hasil tersebut, lalu dibilang kalau saya harus ketemu dengan dokter spesialis endokrinologis
dan juga spesialis jantung, karena mereka bilang ada enzim di jantung saya yang juga angkanya tuh lebih tinggi dari seharusnya, yang mana itu menandakan bahwa seperti saya tuh ada penyakit jantung. Jadi harus diperiksa dan diyakinkan apakah sesuatu yang bahaya atau cuman reaksi pada saat itu aja atau bagaimana gitu ya. Ya sudah, sampai akhirnya kami menunggu dan akhirnya dokter spesialis endokrinologisnya datang, dan sekali lagi saya ditanya jawab gitu ya, keluhannya apa, lalu dia juga memperhatikan gitu loh tindak tanduk saya, dari cara mata saya melihat, terus dia juga suruh tangan saya menjulur ke depan lagi, kayak yang saya lihat bahwa telunjuk saya tuh bergetar gitu. Dan setelah dia periksa saya, dari tanya jawab, dari bagaimana dia melihat reaksi mata saya, cara saya melihat, terus tangan saya gitu, lalu dia bilang bahwa ya sepertinya Anda memang mengalami penyakit gangguan tiroid, yang mana kalau saya lihat Anda sepertinya menderita yang namanya Graves disease. Graves disease itu adalah salah satu autoimmune, dan sebagai sebagai pilihan bagaimana menanganinya adalah 3, yaitu radiasi kelenjar, yang mana mematikan kelenjar tanpa operasi tapi harus minum obat seumur hidup, atau operasi cabut kelenjar itu sendiri, yang mana juga harus minum obat seumur hidup, atau minum obat anti tiroid dan beta blocker, yaitu untuk menurunkan fungsi jantung, kerja jantung yang mana yang kerja berlebihan, untuk menurunkan menjadi detak jantungnya kembali normal gitu ya. Dan itu 2, jadi 1 anti tiroid, yang 1 beta blocker untuk jantung. Nah, yang option yang ketiga ini, yang minum obat ini, itu seperti untuk penanganan sementara, disertai observasi. Jadi kalau misalnya dengan minum obat ini tidak membaik, dan ini makan waktu lama, kan kata dokter spesialisnya bisa 1 tahun 2 tahun dan seumur hidup, pokoknya ibaratnya di maintain dengan minum obat, dijaga gitu. Yang penting untuk detak jantung tidak berlebihan, dan kerja kelenjar tiroid juga tidak berlebihan gitu. Lalu ya saya dan suami bilang bahwa ya kita coba yang minum obat, karena memang saya tidak mau radiasi, saya tidak mau kelenjar saya dicabut. Itu ibaratnya pilihan terakhir kalau sudah mentok banget ya. Padahal sih saya juga mau mentok bagaimana juga kayaknya enggak gitu loh. Saya selalu sama suami selalu bawa doa sama Tuhan bahwa diberikan petunjuk maunya apa Tuhan, ini mau bagaimana. Lalu setelah ketemu dengan dokter spesialis, ternyata saya tidak boleh pulang karena menurut mereka kondisi saya termasuk bahaya kalau dipulangkan masih dalam kondisi jantung yang detaknya berlebihan. Karena pada saat itu memang jantung saya antara 128 per menit, yang seharusnya kalau orang normal ya detak jantung hanya 60 sampai 100 per menit. Jadi katanya kami tidak bisa memberikan Anda pulang sampai kondisi jantung Anda kembali normal. Jadi ya sudah, kami tunggu di ruang darurat
nunggunya tuh nunggu ruangan kamar yang yang tersedia untuk bisa saya dimonitor dengan mesin itu ya, mesin jantung. Lalu akhirnya dapat tempat ruangan yang mana sembari dimonitor saya juga disuntik obat, yaitu sama obat yang untuk menurunkan detak jantung bekerja berlebihan, dan juga minum obat untuk tiroid tersebut. Nah lalu hari pertama itulah, jadi udah malam kan tuh ya, jadi dari pagi semalaman itu suami tuh selalu di sebelah saya gitu, dan tentunya ya dia sebagai suami yang melihat saya nggak tega. Tapi pada saat itu juga saya tidak merasa khawatir atau gimana ya, puji Tuhan. Saya tuh malah kayak seakan-akan kayak senang aja gitu loh berada di tempat yang lain dari yang lain, sedang mengalami sesuatu yang lain dari biasanya lah, walaupun itu sebenarnya rumah sakit, bukan hanya rumah sakit lagi, sayanya yang sakit, di unit gawat darurat lagi, yang mana penuh dengan pasien-pasien yang dari segala macam keluhan. Ada yang teriak, ada yang sakit, ada yang batuk, ada yang ngomel-ngomel. Pokoknya sebetulnya suasananya sangat bikin trauma kalau yang kalau yang tidak biasa. Tapi saya bawa enak aja gitu ya. Kalau saya lihat itu sebenarnya anugerah dari Tuhan, puji Tuhan. Tapi ya suami saya melihat saya nggak tega gitu, jadi dia terus berdoa sama Tuhan. Lalu pada saat itulah, pada malam itu, di tengah hiruk pikuk ruang unit gawat darurat, dia mendengar suara Tuhan dengan jelas, walaupun tidak kedengaran seperti saya berbicara sekarang ya, tapi dia bilang itu sangat jelas. Itu seperti kayak pikiran, tapi juga kayak suara yang mana Tuhan berbicara. Dia bilang, I am in control, yang mana artinya saya yang saya pegang kendali. Dari situ pada saat suami saya berbagi cerita itu luar biasa. Saya pikir, dan suami saya juga, wow, Tuhan tuh sangat sayang sama anak-anaknya, dan betul-betul walaupun dalam keadaan yang kita pikir kadang malah kita tidak bisa berpikir karena kita shock gitu ya. Cuman disitulah Tuhan bilang, saya yang pegang kendali. Jadi betul-betul suatu penguatan dan penghiburan buat suami saya terutama, dan juga saya tentunya. Lalu di hari yang kedua, di pagi buta, pada saat saya lagi tidur katanya, terus ternyata mesin jantung monitor saya itu bunyi berdering gitu ya, yang mana tandanya berarti detak jantung saya itu naik tinggi lagi. Disitulah suster bergegas masuk, lalu dicek, lalu pokoknya dicek apalah, saya nggak inget ya karena saya juga tidur. Tapi di saat itulah juga suami saya juga, aduh Tuhan, pokoknya dia doa lah gitu ya. Dan di situ dia dengar lagi Tuhan berbicara. Tuhan bilang, I will sustain her, yang mana artinya saya akan menopang dia. Puji Tuhan. Jadi pada saat dia bilang lagi ke saya seperti itu, kami berdua dengan sukacita, pengharapan yang lebih lagi, penguatan yang kekuatan yang diberikan Tuhan itu lebih lagi. Jadi kita nggak khawatir. Ya tentunya gimana ya, kalau saya tidak khawatir, tapi tentunya ya cuman pengen tahu ya apa selanjutnya gitu loh. Dan suami saya ya pada saat itu hanya tidak tega aja melihat saya, dan kenapa kok bisa sampai begini gitu. Ini biasalah, normal. Terus
Tapi dengan Tuhan sangat bermurah hati untuk memberikan anak-anaknya itu kepastian bahwa dia tidak akan meninggalkan, dan dia itu maha tahu. Dan akhirnya Tuhan mau memberikan kepastian kepada kami melalui suami saya 2 kali dalam waktu 2 hari, berbicara dengan suami saya. Itu puji Tuhan, haleluya, sangat-sangat menguatkan, dan betul-betul kami imankan. Lalu pada saat saya akhirnya bisa boleh pulang, karena akhirnya puji Tuhan detak jantung saya kembali normal, dan saya harus minum obat, yaitu anti tiroid dan beta blocker untuk jantung. Dan saya juga dipastikan untuk kontrol ke dokter spesialis yang sama, endokrinologis itu 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itu pokoknya tergantung si dokternya pas melihat misalnya hasil darah bagaimana, hasil tes tiroidnya